mulai dari oke, sebelum bentar ya. Ini setelah terjadinya banjir. Oke, coba kita lihat mencari sebelum terjadi banjir. Nah, mungkin sebelum banjir, data yang paling bagus. Ah, ini dia. Sebelum terjadi banjir, kondisi di sana adalah seperti ini. Nah, dia Anggoli. Oh, ini dia. Nah, kalau kita lihat, ini ada dua sungai nih. Ini ada dua sungai. Ada sungai mengalir di sini, mengalir di sini, mengalir di sini. Oke. Terus sampai ke atas. Terus, nah kita lihat nih. Ini hijau semua. Hijau semua pada tanggal 23 bulan 8 ya. Mungkin ada lagi yang lebih terang ya. Nah, ini yang lebih terang lagi. Oh, agak gelap ya. Nah, bulan 8 tanggal 23 atau bulan apa ya? Nah, Oktober. Oktober kurang bersih. Tanggal 23 bulan Agustus. Ini, nah, kalau kita lihat bersih di pinggir sungai semua bersih nih. Ini hanya perkampungan biasa aja nih perkampungan. Terus kemudian di sini sampai di sini mengalir dari dua sungai. Nah, satu sungai dari atas, ini sungai dari sini, satunya dari bawah ini. Ini ada dua aliran sungai. Semuanya ini kalau kita lihat masih hijau ya, hijau nih, hijau. Nah, karena di sini hutan lindung ya, tuh hijau nih. Sungai ini pinggir-pinggir sungai ini tidak ada terjadi ini, dia hijau semua. Tidak ada longsor. Kalau kita lihat dari sini nggak ada yang longsor. Oke, terus oke kalau ini kan ke arah oh ini arah Sarula ya, di Batang Toru, Sungai Batang Toru. Udah beda lagi. Nah kan. Oke, terus kemudian ini adalah tambang. Di mana di sini ada ini ada tailing dam di Batu Hula ini tailing damnya. Ini kayak kolam ya penampungan air sementara. Dan kalau kita lihat dari sini ini aliran air itu adalah ke arah Simaningkir. Oke, masuk ke danau ke Sungai Batang Toru. Nah, yang terjadi banjir besar adalah di Garoga di sini, di Ranggoli ini. Di mana ini habis semua, kemudian sungai ini menjadi tiga. Dia memotong begini. Oke, coba kita lihat. Kita ke ini ya. Coba kita lihat di pakai global mapper. Coba kita lihat pakai global mapper. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ini, dari global mapper, ini adalah sungai yang biru muda. Oke, itu adalah sungai. Terus kemudian sampai ke atas. Ini sungai besar. Jadi kalau yang tercatat di datanya apa? Bahwa mereka sungai itu adalah sebentar. Ini water dan waterways ya. Tuh, ini waterways. Ini water. Coba kita lihat di warnanya berapa ya? Proses name, area style, select colornya, oke.
Oke, ini adalah sungai besar, sungai-sungai besar. Jadi kalau kita lihat sungai, nah kemudian waterways. Kita lihat waterways. Oke. Nah, ini adalah sungai-sungai besar yang ini sungai Sungai Batang Toru yang mengalir dari atasnya. Sungai besar, sedangkan nah ini sungai besar Sungai Batang Toru, sedangkan yang melalui Anggoli adalah sungai yang ini. Ini. Oke, mari kita lihat. Oke. Jadi ini adalah data oh, sebelum tanggal 23 ya. Ini data sebelum tanggal 23. Terus oke, coba. Oke, open. Coba ada dua ya. Banjir Batang Toru di Perumahan ini. Coba. Oke, kalau kita lihat dari petanya ini, kelihatan sekali ini adalah sebentar kita hilangkan dulu semua nih land use, ini land use. Ini adalah kampung-kampung yang dipakai sama penduduknya. Ini building. Nah, ini building yang oke, yang kayak penduduk perumahan penduduk terus kemudian ini kita tutup dulu. Nah, itu lalu kita tutup dulu. Place. Nah, ini adalah kampung. Kampung di daerah Garoga. Oke. Terus ini kayaknya dihilangin dulu biar nggak berat. Ini dihilangin dulu nggak berat. Ini dihilangin, ini dihilangin. Oke, kita fokus pada air. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah, kita lihat ya, konturnya daerah Garuga seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini ada daerah ini sebenarnya daerah sebelumnya kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah sungai juga sebenarnya dulu. Kalau dulunya sungai ini, kita bisa jelas kelihatan ini mulai dari sana adalah sungai dan sungai itu sebenarnya dulu adalah ini gini, sungai itu dulu gini. Ini ada muaranya dua sungai, pertemuan dua sungai di sini dan dia lewat dari sawah-sawah penduduk ini. Ini ada sawah. Dia memotong di tengah sawah ini sebenarnya. Nah, tapi lama-lama karena eh, kita nggak tahu bagaimana proses ini sehingga menjadi sungai itu minggir-minggir begini. Terus kemudian di tengah-tengah sungai itu ada ini juga delta sebenarnya daerah-daerah delta. Jadi agak memprihatinkan kenapa ini ditempati oleh penduduk. Di mana kalau menurut data kontur ini udah jelas kalau kita lihat dari water city ini water city ya. Coba kita ganti warnanya merah. Water city line style. Eh, kita ganti warna merah ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya dia benar dia melewatin ini. Dan sebenarnya ini dulu sungai di sini dan ini motong sungai begini. Lihat nih garis-garis merah ini. Nah, sini ada harusnya dulu sungai pernah di sini tapi mungkin ini kontur tapi nah itu air juga dari sini ngalir ke sini, ngebuangnya ke sungai ini juga dari penduduk ini dari atas.
Nah, tapi kalau yang dari ini, yang ada seberang jalan ini, yang ke arah sana, dia ke sungai yang sebelah sana. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini, di daerah Huta Godang ini, itu Huta Godang ya, kalau nggak salah Huta Godang ini. Coba kita lihat dulu namanya apa nih, please. Namanya apa ya? Land use. Ya itu namanya Huta Godang lah ya. Kalau kita lihat ini, jelas tanah, kalau gundukan-gundukan tanah di sini adalah dulu longsoran. Tapi longsoran besar untuk mungkin udah jutaan tahun lalu, ribuan tahun lalu. Ini kan longsoran dari atas nih. Kelihatan sekali nih. Ini kalau kita coba ini adalah sebenarnya daerah ini adalah hasil longsoran dari atas ini, tapi mungkin udah jutaan tahun lalu. Tuh. Nah, nah ini adalah longsoran sebenarnya, gitu. Nah, oke. Nah, kita lihat dari bentar ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sungai itu ke sini. Tapi karena ini pernah ada longsor di sini, jadi saking besarnya air mungkin kita nggak tahu ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Ini longsor nih, landslide ke sini, jadilah di sini tumpukan apa delta di sini juga. Tapi sebagian dihanyutkan oleh sungai. Jadi kita nggak tahu kemana perginya. Nah, kalau kita lihat ini kan ini rawa-rawa nih, dataran rendah, oh, sorry bukan mungkin dataran rendah ya. Ya, terus kemudian dia longsor ini hanyut ke sini ketutup. Jadi kalau kita lihat dari ininya, dari sebenarnya ini kampung yang ada di sini, ini adalah longsoran juga. Nah, sedangkan kampung yang ada di sini, ini adalah delta. Jelas ini delta. Kalau kita lihat, ini nggak aman itu ditempati. Jadi sebenarnya kalau ini masih aman ditempati. Nah, terbukti kemarin dari foto satelit ya. Coba kita lihat dari Copernicus ya. Kita lihat dari Copernicus. Dari foto satelit jelas kelihatan ini daerah ini aslinya sebelum banjir. Ini sebelum banjir. Setelah banjir, coba kita lihat tanggal 23 ini Oktober, ini tanggal 1 November, ini udah mulai awan-awan ya. Terus tanggal 1 Desember nih banjir besar. Nah, tanggal 23 Desember inilah dia hasil dari satelit. Nah, kalau saya bilang tadi, sekarang sungai itu pindah ke sini. Motong sawah itu. Tuh, dia motong sawah itu. Nih, yang tadi. Nah, ini kan tuh, dia motong sawah ini yang di sini. Nih, tadinya sungai gini, dia ngikutin water sheet ini. Sebenarnya ini aslinya, alam alam itu ini. Nah, oke. Nah, kenapa ini sungai ini kan sungai ini ada ini delta, ini longsoran. Nah, ini delta ya. Ini dari dulu terkikis ini delta di sini karena ini ada agak tinggi bukitnya di sini. Dia sungai itu mutar begini. Tapi kita juga nggak tahu ini sebenarnya longsoran dulu. Tapi udah lama dari Bukit Anggoli ini. Tapi yang jelas yang di sini yang di daerah Huta Huta Godang ini ini longsoran. Ini semua daerah sini, makanya sungai ini terdorong ke sana karena longsoran ini udah besar sekali dulu, zaman dahulu kala. Jelas kelihatan ini adalah bekas longsoran dari lekukan bukit ini. Nah, ini sebenarnya nggak aman, daerah sini nggak aman, pasti nggak aman. Akan terulang terus sampai
Nanti tinggal menunggu waktu. Oke. Mungkin kalau digali, jangan-jangan di situ ada kehidupan dulu yang orang tertimbun di sana. Karena eh, memang daerah sini emang daerah peradaban lama ya, Batang Toru ini dari dulu. Oke. Nah, jelas kelihatan ya dari sini sungai yang tadi dari sini dia motong dari tengah sawah ini terus kemudian di sini dia juga di sini dia motong. Tadinya di sini kan dia dia mengambil jalannya lagi di sini. Ini kan kelihatan nih bukit ini. Makanya di sini tertumpuk sampah di sini, akhirnya sungai yang ada dari sini tadi dia motong ke atas sini. Coba kita lihat balik lagi tadi ke ini, ke data Copernicus. Ya. Nah, di Copernicus jelas kelihatan nih di data ini data dari Sentinel. Benar ini, air itu jadi motong di sini. Motong di sini, dia nggak ada di sini lagi. Mungkin ini masih ada ya, tapi tetap ada. Tapi dia motong dari sini. Lurus. Ini yang di tengah-tengah ini dihilangin sama dia delta itu. Terus kemudian, ini juga yang tadinya delta dimanfaatin tanahnya oleh penduduk. Digerus oleh air tersebut. Air yang besarnya datang dari atas. Karena kenapa air sebesar itu? Kalau kita lihat di sini, ini longsor. Ini longsor. Longsor nih. Dekat apa si bio-bio nih ya. Ini longsor, longsor besar. Jadi sehingga terjadi timbunan di sini. Inilah yang menghanyut, membuat ini jadi seperti danau, menunggu lama, kemudian ini jebol, itulah yang menjadi menghancurkan daerah di bawah ini. Ini entah berapa kali danau di sini menjadi danau. Ini longsoran-longsoran semua. Sebelumnya nggak ada ini. Longsor, kemudian longsor itu air besar, dia mencari air jalannya sendiri. Kenapa dia longsor? Air masuk ke dalam tanah, kemudian dalam tanah juga udah nggak cukup airnya tumpah. Yang harusnya kalau dengan normal hujan dia masih bisa mata air. Mungkin mata air itu di sini, tapi dari bawah tanah. Tapi karena saking besarnya hujan itu, dia mendorong mendorong dari bawah, dorong ke atas itu muncrat tanahnya ke atas sudah jadi lumpur. Pecah tanah itu ya, menjadi airnya tadinya air itu berada di bawah tanah ini mungkin di bawah akar-akar pohon itu. Tapi lama-lama dia kan nggak cukup air itu. Dari sini dia jadi muncrat menjadi sungai-sungai baru dan membawa tanah. Nah, ini kelihatan ini luar biasa hujannya. Jadi malah petaka luar biasa nih. Ini kalau baru 4 hari 4 malam, kalau 40 hari 40 malam, mungkin udah seperti zaman Nabi Nuh ini, tenggelam semua ini. Gitu. Nih, kelihatan nih. Kalau dari sini nggak terlalu besar. Sebenarnya yang paling besar ada dari sini nih. Kelihatan sekali. Ini yang bikin longsor banyak. Ini daerah hutan lindung ya. Nih. Jadi kalau katanya ini banyak, mungkin ya eh, ada banyak gelondongan, mungkin ada yang di sini illegal logging. Mereka taruh di pinggir-pinggir sungai, itulah ikut hanyut di sini, di perkampungan ini mungkin. Itulah ikut hanyut sampai ke bawah, ke sini. Nah, oke. Sekira itu cukup menjelaskan ya. Jadi sebenarnya kalau melihat dari bagaimana tingkat kerusakannya dan besarnya air dari atas ke bawah ini kelihatan sekali. Memang ya nggak akan mungkin. Walaupun ini gundul, mau nggak gundul, ini harusnya sama aja. Ya mungkin eh, dengan adanya tadi gelondongan-gelondongan ditaruh di pinggir-pinggir jalan yang dihanyutkan oleh arus sungai ini ya ya saya kira itu juga ikut merusak gitu sehingga dia menyangkut di jembatan ini, nyangkut di jembatan ini, kemudian air ini sini membludak nggak kuat, dia ini dia lewat dari sini, dari tengah-tengah ini. Jadi sungai itu jadi begini nih, dia mencari daerah yang paling rendah sesuai dengan gambar kontur yang ada di Nasadem ya. Coba kita lihat. Kalau menurut kontur, benar. Ini dia nih. Jadi sungai itu dia mengalir ke sini, kemudian dia ngambil dari sini di tengah-tengah. Ngambil yang ini nih. Dia ngambil dari sini, set, 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 set. Udah benar. Ngambil jalan terendah.
Nah, itu oke. Jadi kalau melihat dari ini ya, sebenarnya ya ini adalah watershed. Dulunya secara alami ya ini adalah sungai. Jadi penduduk yang ada di sini mereka tinggal di sungai, di bantaran sungai. Itu adalah delta tadinya. Sedangkan yang di kampung yang sebelah kanan ini, mereka tinggal di bekas longsoran. Sebenarnya bukit ini adalah bekas longsoran ini. Jadi kampung yang ada di sini bekas longsoran ya pastinya watershed yang datang dari atas ini akan membanjiri ini, kemudian luapan dari sungai ini yang lewat dari bagian atas ini kanan, eh, dia mencari kembali jalannya ke sini. Sebenarnya sungai itu mungkin dulu jalannya ini kini ke sini. Tapi akibat ada longsoran itu sehingga ini sungai kedorong sampai ke sini. Ini sebenarnya adalah lumpur longsoran zaman purba. Itulah kemudian ditempatin menjadi perumahan. Jadi perlu dikaji kembali kalau memang ini mau dipertahankan perumahan ini harus dibuat di sini sungai buatan di sini dan ini diperbesar sungainya. Di sungai dibuat sungai buatan di sini. Dari sini ditimbun di sini sehingga air yang dari sana tidak lagi ke sini datangnya. Gitu. Atau sungai ini dibuat satu aja lebih besar sedangkan yang sana dilakukan modifikasi gitu. Nih, ini kelihatan sekali nih. Ini sebenarnya dataran rendah, bantaran sungai, tapi karena dia adalah ada hasil longsoran ke sini, menjadi lebih tinggi, di mana dia sejajar sama sungai. Gitu. Coba kita buat ini simulasi kalau sungai ini ketinggian 5 meter misalnya. Oke, coba kita buat ya. Coba kita create line dari sini. River, river line. Coba kita create ya, create river line. Coba kita buat. Oh, sorry. Aduh, cancel. Coba kita lihat pakai ini biar kelihatan garisnya. Kita mulai dari sini. Set. Aduh. Oke. Nah, ya kita create river line. Ada dua river line-nya. Bentar, kita ini dulu. Hmm.
Split. Hmm. Oke, jadi river line satu, river line 2 ini sebentar, kita water sheet kita buat dulu kita buat dulu water sheet ini warnanya kita kembalikan warna biru ya, color blue. Oke. Nah, river line satu coba kita ini select river line satu. eh bentar, kita buat lebih smooth dulu ya. Smooth select line, oke. Analysis measurement, generate add update mesin select filter, apply application selected filter. Oke, kita oke. Terus yang kedua, oke, kita buat smooth ya. Coba Ctrl Z ya. Oke. Oh, ini juga kita buat bahwa apply elevation select picture. Kemudian satu dan dua kita select. Coba kita combine select line picture. Oke. Oke, dari sini kelihatan. Terus kemudian kita select. Coba kita oke, lanjut. Jadi kalau kita lihat dari data Sentinel ya, data Sentinel. Nah inilah banjir. Data per tanggal 23 Desember ya. Karena cuaca cukup cerah gitu ya. Jadi ini banyak kelihatan nih. Di sini eh, banyak sekali kelihatan adanya longsor-longsoran di sini di atas nih. Jadi longsor itu turunlah ke sini air ini. Ini banjir ini. Oke, ini kita analisis dulu dari sungai yang ini kita coba kita buat aliran sungai itu adalah seperti yang garis ini ya. Ini aliran sungai. Coba kita buat aliran sungai tersebut
jalan dari sini ke sini. Oke, kita buat dua jalur sungai ini yang berikut nih. Kemudian kita bikin analisis bahwa kalau ketinggian air naik, misalnya air naik 3 meter. Jadi itu pasti udah banjir. Daerah yang ini udah banjir. 3 meter aja daerah ini udah banjir nih sebenarnya. Nah, itu udah pasti banjir. Maaf ada gangguan. Nah, coba kita buat agak transparan ya. Nah, nih kelihatan nih. Ini banjir nih. Itu pasti udah tenggelam ini. Semua daerah ini tenggelam. Terus kemudian kalau banjir 5 meter. Nah, nggak jauh-jauh beda karena 3 dengan 5 meter itu daerah ini kayak kubangan sebenarnya, kayak cekungan. Kalau kita coba lihat dari sini ke sini, ini perumahan ini kan nggak kena nih, sampai ke sini nih. Nah, ini bisa kita lihat. Sungai itu berada di sini. Ini sungai, ini sungai. Sungai yang dataran di sini tuh sungai. Ya, ini sejarah sama sungai. Ini sungai, ini sungai. Sungai itu ada di sini sebenarnya. Ini penampangnya. Sungai itu kalau kita lihat penampang begini ya. Coba kita ulangi begini. Ini bukit. Nah, ini dari sini ya. Nah, nah kelihatan nih. Ini sungai, sungai ini sungai. Saudara. Ah, ini di sungai. Ini garis yang dua biru ini sungai. Kemudian ini ada water sheet di sini. Ini water sheet. Kalau menurut data ini ini adalah water sheet. Kalau menurut data sebentar kita ke sini geser ini berkelihatan water sheet-nya. Nah, ini kelihatan kan? Ini garis-garis water sheet ini. Coba enakan duplatnya dulu. Tuh. Ini sebenarnya saluran air air sungai sebenarnya ini saluran air sungai zaman purba gitu ya. Dulu pernah sungai itu lewat sini gitu. Itulah kenapa dia pada saat banjir kemarin itu sungai itu datang lagi dari situ. Ini kelihatan nih kan? Ini adalah rendah. Ini sungai ini orang penduduk itu ada di sini di sekitar, sekitar setinggi sungai ini. Nah, ini ada sungai juga di sini nih. Ini sungai ini di sini nih, ini sungai ini. Garis garis sungai itu. Ini garis sungai. Nah, kita lihat ini 50 meter coba kita pendekin ya. Coba kita pendekin ini dari sini ke sini. Ketinggian ini ini. Nah, kita lihat. Ketinggian sungai itu adalah 44 meter, di sini ada sekitar 43 meter. Sementara ini yang nggak kena banjir itu di ketinggian hampir 50 meter, 49 meter. Berarti 44 ya, berarti ya hampir 6 meter ya. Sungai banjir kemarin itu kalau lihat dari ini 6 meter. Kalau lihat dari gambar ini bahwa gambar dari satelit Sentinel ini bahwa gambar ini kelihatan sekali bahwa banjir itu sebenarnya 6 meter gitu ya. Nih, ini flat 5 meter, terus kalau coba kita bikin simulasi 6 meter. Betul ini. Ya begini, ini semua sawah-sawah sini tenggelam, di sini tenggelam. Nah, ini kenapa di sini simulasinya di sini nggak keluar? Karena memang kalau saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya daerah sini itu adalah agak tinggi sedikit. Nah ini agak tinggi sedikit, tapi ini bekas longsoran dari sini. Kita nggak tahu di zaman purba dulu. Zaman dulu belum mungkin belum ditempati manusia atau pernah manusia di sini. Udah pernah mengalami ini longsoran, jadi kelihatan ini bawah tanah ini tergerus, dibuang ke sini, jadi dia bergeser ke sini hanyut, lama-lama tergerus. Itu yang kemudian menjepit sungai ini sehingga sungai ini mencari jalannya, mencoba cari jalan keluar kemana gitu. Nah, ini orang tinggal di daerah tadi longsoran dan timbunan longsoran yang nurun ke bawah ini.
Nah, sementara air dari atas ini ada, kalau lihat dia ada watershed. Jadi orang secara tidak sadar kalau lihat tadi dari ini yang dari Sentinel, bahwa sini banyak longsoran, datang dari sini airnya. Ini airnya banyak ini. Nah, kalau dengan kecepatan air, dengan rainfall-nya kemarin itu adalah sampai 400, kalau di Aceh sampai 500 mm, ya coba aja kita lihat berapa luasnya ini. Segitulah jumlah airnya. Ini berapa luasnya ini? Coba kita lihat. Luas hujan di sini. Nah, jadi 3.000, hampir 4.000 square meter, square kilometer, apa kilometer per ini persegi. Gitulah ininya. Sekian kubik. Berarti eh, kalau area ini kubangan yang di atas ini sekian kubik meter. Itulah dibayangkan seberapa besar itunya. Jumlah air yang turun di situ kalau misalnya per meter persegi dalam satu hari itu bisa, kalau 400 mm curah hujannya berarti 0,4 meter. Jadi 40 cm. Kalau selama 4 hari dia nggak berhenti hujan itu, 4 kali 4 berarti sekitar 1,6 meter ketinggiannya. Per meter persegi. Dengan luasan segini coba hitung berapa jumlah air. Itu udah nggak karu-karuan, makanya ini sampai longsor. Itulah kenapa ini sampai pada longsor semua nih. Oke. Nah, itu air yang sini. Jadi kalau memang ini bisa kita lakukan juga, misalnya ini kalau mau dilakukan ini berhitung analisis banjir di water city ini bisa juga. Tapi kalau lihat dari ini bahwa air yang dari atas ini datang semua ke sini membanjiri daerah yang sebelah atasnya. Tapi karena memang ini adalah daerah daerah ini daerah apa namanya? Daerah daerah apa? Daerah tadi longsoran zaman dulu kita nggak tahu kapan. Ini longsornya begitu banyak sampai ke sini, terus mengalir longsoran itu ke sini, menumpuk, menjepit sungai ini. Kalau kita lihat di sungai ini terjepit, makanya kalau banjir sungai ini langsung keluar ke sini. Nah, mungkin sebelumnya sungai ini juga ke sini lurus nih melalui longsor sebelum ada longsoran ini. Tapi sungai terdorong ke bawah sehingga dia mutar ke sini lagi balik ke atas. Itulah yang terjadi dengan Desa Garogaya sama di Huta Godang ini. Nah, itu analisis secara ilmiah. Oke. Jadi ada tidak adanya apa namanya pembalakan di atas sana sebenarnya dengan hujan sederas itu udah nggak mungkin ditahan. Ya mungkin ya kalau kita lihat dari sini dari kondisi tadi ini dari kondisi jumlahnya longsor. Coba kita kembali tadi ke ini ya ke foto di Sentinel ya. Coba kita lihat di Sentinel tadi. eh Ini di Sentinel. Nah, kita lihat setelah terjadinya banjir itu ini banyak sekali longsor di atas, di hulu, di daerah Nglabara ini. Ini nggak karu-karuan nih nggak banyak longsornya. Coba kita lihat di Sentinel L1C. Ini jelas kelihatan nih. Inilah yang terjadi. Sampai hutan ini pun tidak mampu menahan derasnya hujan sehingga banyak pohon tumbang sama longsor. Jadi tadinya air itu mengalir ke bawah tanah, air yang lubang air yang menjadi mata air, saluran air, pipa-pipa air alami yang ada di bawah tanah jebol semua tuh, pecah.
naik ke atas, itulah yang jadi longsor. Jadi tanah ini semua menjadi bubur. Kalau kita lihat ini nggak ada sungai ini. Sungai ini coba kita lihat. Apakah ada nih sungai-sungai yang sebelumnya kan nggak ada ini muncul anak-anak sungai ini. Tidak ada sebelumnya. Jadi muncul dia setelah. Coba kalau kita balik ke nih paling clear. Nah, nih kalau kita lihat nih pada bulan non Oktober nggak ada, cuma ada sungai ini. Nggak ada yang longsor nih. Ini cuma lembah, mungkin ada di situ tapi mata-mata air gitu ya. Coba kita lihat yang lebih bersih, yang tanpa awan ya. Yang tanpa awan. Ada lagi nggak? Nah, ini dia nih. Coba kita lihat. Tuh. Nggak ada ini murni karena hujan deras ini. Coba. Nah, ini. Jelas kelihatan. Ini jelas kelihatan ini. Baik di sini juga. Ini enggak, sebelumnya nggak sampai seperti ini besar ininya. Sungainya ini, ya ini membesar nih kan. Hujan masih ada hujan muncul. Terus kemudian ini bulan November. Nah, di bulan Oktober juga kelihatan tuh. Nah, ini jelas nih. Tanggal 23 Agustus. Ini hanya desa ini sama sekali. Oh, ini desa apa sih Bio-Bio ya. Nah, kelihatan itu sungai ngalirnya normal aja gitu, nggak ini. Terus kita lihat, nah ini tanggal 23. Jelas hancur satu kampung ini. Jadi karena mungkin di sini karena longsor, ini longsor tanah yang ini, tanah yang ini longsor, mengakibatkan ini tersumbat, jadilah ini danau semua. Sehingga air yang sini pun membuka jalan dari sini, sedangkan dari sana datang lumpur banyak, sungai air banyak, apalagi pertemuan dua sungai ini. Inilah yang membuat, nah kalau kita lihat tadi tanggal 8, nih tanggal 8, tanggal 23 bulan 8 itu masih bagus tuh. Clear ya, jadi tapi mungkin ini juga dulu sebelumnya sungai ini, tapi lama-lama dia mati, berpindah dari sini karena ada bekas longsoran. Tapi jelas kelihatan bahwa tadi ini semua habis kampung ini hilang orang-orangnya mungkin sampai katanya hilang. Menurut informasi 9 orang hilang nggak ketemu sampai hari ini. Kemungkinan udah tertimbun di sini, tertimbun di bawah longsoran atau di bawah hanyut air ke bawah. Udah susah mencari itu. Nih, kelihatan kan? Jadi orang-orang yang di sini itu udah habis semua ini perumahan yang sini tadi. Nah dia, tuh, yang di pinggir sungai ini. Ini yang di pinggir sungai, habis semua ini. Oke, ya jadi dengan melihat melihat seperti ini, jadi di daerah Muara Sibutuan ini pun itu nggak boleh lagi. Sebenarnya mendingan lebih baik penduduk yang ada di sini direlokasi atau diperhitungkan. Ini kalau ke depan masih ada lagi misalnya yang 400 500 di mana iklim dunia kan makin bumi ini suhunya makin panas. Jadi jumlah uap air di, di atmosfer makin banyak. Jadi ini perlu diperhitungkan. Bahkan kalau saya lihat ini juga mungkin dulu sebelumnya adalah jejak sungai. Jadi kemungkinan ini kampung ini juga adalah kampung sebenarnya kampung sebelumnya zaman dulu sungai gitu. Jadi agak risiko di sini kampung ini. Nah, terus ke bawah ini juga kalau bisa sih ya memang ini kalau memang ini mau di kampung ini mau diselamatkan. Tapi kalau yang ini yang berada di antara dua sungai ini
Ini harusnya dilarang orang di sini. Mungkin persawahan nggak apa-apa. Ini risiko. Nah, kalau misalnya kampung yang ini mau dipertahankan, jadi kemungkinan dibuat sungai buatan dari atas ke bawah ini, mengalir ke sini, kemudian dibuat ini. Tapi agak sulit. Karena kalau kita kembali ke konturnya, apa namanya, konturnya bumi, ini udah jelas, jelas sekali bahwa kelihatan sekali nih. Ini ya, kelihatan sekali bahwa ini memang memang bekas longsoran ya. Ini bekas longsoran. Jadi sungai ini juga terdorong ke sini karena ini longsor. Jadi sebenarnya sungai itu dulu aslinya begini, lurus. Makanya kalau kita lihat water seed yang asli datang alam, dari alam tadi itu, water seed-nya kelihatan, garis-garis biru ini. Coba kita bikin warna merah water seed-nya. Ini daerah berbahaya sebenarnya. Water seed, line style. Kita kasih merah ya. Nah, nah ini adalah sungai harusnya. Makanya kemarin tuh tenggelam di sini. Jadi datang dari atas, sungai ngalir ke sini, ngalir. Nah, dari karena mungkin kalau lihat dari bentuk ini kan pada saat dia dulu longsor ini menjadi tumpukan longsor di sini sehingga air ngalirnya dari sini nyempil-nyempil dari sini terus kemudian dari sini kemudian air yang dari sana juga dia tetap mengalir ke sini tapi ya saya kira itulah yang menyebabkan banjir di sini. Air yang datang dari atas ini, sungai yang dari atas. Banjir di sini. Sementara ini agak kubangan. Nah, sedangkan yang di sini tadi ini perumahan ini kan agak kubangan, di sini tinggi dia. Hasil bekas longsoran yang timbunan di sini gundukan ini tinggi, tapi di sini juga agak tinggi tapi ini rendah. Itulah makanya dia air yang datang ke sini terkubang, nggak bisa terjebak, nggak bisa keluar karena air yang di sini juga naik ke atas. Begitu. Saya kira gitu itu secara jadi kalau kita lihat kan orang eh, membuat duga-dugaan, membuat satu apa namanya konten-konten yang tanpa dasar kadang ya, nggak ada dasar, nggak ada perhitungan, terus kemudian disebarkan sehingga kan membodohi masyarakat. Padahal sebenarnya ini bagaimana ke depan orang-orang yang korban di sini itu pindah atau masih bisa diselamatkan apa infrastruktur yang harus dibuat. Kan gitu. Sehingga kalau terjadi lagi banjir mereka tidak jadi korban lagi kan gitu. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.